Shalom saudara, dosa onani atau masturbasi menghindari saudara dari kehancuran. Hari ini dengar video ini sampai selesai. 1 Tesalonika 4 ayat 3-7, karena ini adalah kehendak Allah, yaitu kesucian kamu. Artinya Allah mau hidup kita ini kudus, bukan masuk gereja kudus, keluar gereja kaskado, gatal-gatal, kurap, kudis. Karena tanpa kekudusan saudara, kita tidak bisa melihat Allah, saudara. Dan kita di luar kasih karunia ketika berbuat dosa. Allah mau kita hidup di dalam kasih karunia. Kita tidak boleh terikat dengan dosa onani atau masturbasi. Bahaya onani, saudara, kita kehilangan kesucian. Bahkan firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Artinya, tubuh kita ini milik Tuhan, bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal di dalam. Ketergantungan, jangan kamu menjadi budak keinginan daging, mabuk, judi, selingkuh, narkoba, pesta pora, percabulan, korupsi, masih pergi ke dukun, pakai ilmu setan. Baca ini ayat di dalam Roma 6 ayat 12. Onani dapat menyebabkan ketergantungan, kehilangan kendali. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan kata saya, baca 1 Korintus 6 ayat 9-10. Artinya, onani atau masturbasi dapat merusak kendali diri dan keturunan saudara. Apapun dosa merusak keturunan saudara kalau tidak diputuskan mulai hari ini. Akibat onani, kehancuran tubuh kita dan tidak dapat diakui jadi anak-anak terang Kristus. Onani dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Ada di dalam Amsal 5 ayat 15-20. Baca ayat-ayat ini. Kesucian akan hilang. Oleh sebab itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Jangan lupa itu. Penghakiman Tuhan kepada orang Kristen yang hidup dalam kutuk dosa. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Tuhan akan menghakimi pelaku dosa onani atau dosa apapun yang saudara masih terikat. Penghukuman Tuhan jelas sesuai ayat. Bertobat sekarang. Pengampunan dan pemulihan jika Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus Kristus, setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9, itu ayatnya. Saudara, Tuhan memberikan pengampunan hari ini juga bagi saudara yang bertobat, yang mau bertobat sungguh-sungguh. Dan jika saudara lihat video ini, sekarang juga ambil keputusan bertobat. Ingat, Kristus mati untuk saudara dan saya supaya kita hidup bagi Kristus, bukan kita dipenuhi hidup oleh hidup dengan perbuatan dosa. Baca 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus memberikan kehidupan baru dan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita hidup kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 18, Roh Kudus membantu saudara dan saya untuk menghindar dari dosa, dan kita harus sadar upah dosa adalah perbuatan dosa yang adalah maut. Dan maut adalah api kekekalan. Tidak ada yang masuk neraka nanti keluar. Ini bukan bakar sate. Sate saja sudah hangus, apalagi ini kekal. Jadi saat hari ini saya mengundang saudara untuk benar-benar ambil keputusan tidak bermain-main sekarang juga. Karena ketika saudara mengambil keputusan untuk bertobat, saudara mengikuti jalan terang Kristus, hari ini juga saudara menjadi musuh iblis. Tetapi kalau saudara masih pegang dosa, segala macam dosa yang saya sudah paparkan di video ini, saudara menjadi musuh Kristus dan musuh Roh Kudus. Dan Alkitab sudah jelas
memberikan peringatan di video-video saya yang lain, kalau saudara ikuti, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan syarat untuk selamat bukan hanya percaya Yesus saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Tidak ada Alkitab mengatakan di video-video saya yang lain, tidak pernah saya mengajarkan saudara di luar ayat-ayat Alkitab. Saya sudah paparkan video-video saya sesuai dengan bukti fakta ayat Alkitab. Bahwa apa? Hidup kudus, saudara punya nama, ada dalam kitab catatan kehidupan anak domba Allah, Kristus. Shalom Aleichem.